Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan larangan-larangannya. Salah satu perintah kita adalah supaya kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah dari godaan setan. Itu dengan kalimat apa? Ta'awudz. Yang punya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta lindung kepada Engkau dari godaan yang terkutuk. Kenapa kita harus bertawud? Ya, karena setan atau iblis itu sudah berjanji kepada Allah bahwa setan itu akan mendatangi anak Adam dari segala arah untuk menggodanya supaya dia bisa masuk neraka bersama dengan iblis. Ya, Bapak Ibu, hampir semua orang itu tergoda dengan godaan setan. Mulai dari kalangan para nabi atau sampai orang-orang termasuk kita ini. Ya, lalu mengatakan wal ma'sumu man asamallah, bahwa orang yang terjaga, terdidik, terlindungi adalah hanya orang-orang yang direksa atau dilindungi Allah. Orang yang pintar tidak terjamin dari godaan setan. Bahkan banyak juga orang pintar yang kebingungan karena godaan setan. Lalu kemudian apa saja godaan setan itu dan siapa yang dia hindari dari godaan setan? Ya, setan sudah berjanji akan menggoda anak Adam dari segala arah. Semalam membani adihim, ya Allah, aku akan datangin, akan aku goda anak Adam. Membani adihim dari depannya, wa min khair dan dari belakangnya. Ya, paling dari kanan dan kirinya. Dan tidaklah engkau dapat melihat kepada orang-orang yang suku. Digoda dari depan apa maksudnya? Maksudnya digoda dari niatannya. Ada orang yang rajin sholat, rajin poso, rajin ngaji, bang ya. Soalnya di dalam situ terus digoda dari apa niatnya? Ditimbulkan sikap ujuk, sombong, pamer dan sebagainya. Ya, sehingga amal yang jalan tidak ada manfaatnya.
itu dari depan. Dari belakang disebarkan penyakit yang namanya malesia. Oke, kerumadan sekake adan. Wes umat lagi umat rum amin. Ya pada sholat asar kapan aminnya? Ya, namanya ditunda-tunda, diberi rasa kemalasan. Dari sebelah kanannya dari keluarganya, Pak mendung asal ulang ngaji atau kodanan, ya, kenalnya istri, istri setan boleh, ya. Atau sebaliknya, ya suaminya suami setan juga begitu bisa. Dan di sebelah kirinya dari cuaca, ya, dari penyakit dan sebagainya, ya. Jadi semua orang akan digoda dari bahaya sehingga tidak ada yang sama dari setan kecuali yang dilarang. Setan itu atau jin itu umumnya sampai kiamat, ya. Jadi setan atau jin yang goda Nabi itu masih hidup sampai sekarang, ya, masih beranak pinak. Jadi jumlahnya 2 kali manusia, ya. Dan kemudian akan menggoda semuanya, gitu. Ya, makanya kalau di dalam hati namanya setiap orang yang lahir itu ada satu jin yang lain namanya korin. Orang sana ada namanya akan kawat di hari-hari. Ini orang Solo, gitu. Orang ini namanya korin. Lah kalau orang yang mati, korinnya tidak mati sampai hari kiamat, sehingga jumlahnya semakin banyak, ya. Kemudian beberapa orang yang juga punya berbagai macam godaan yang beda-beda, ya. Apa godaan orang kaya? Godaan orang kaya timbul penyakit beridin, atau gitu, penyakit ikir, enak menbelajar keposo kok kayak wong, ya. Kemudian timbul rasa sombong, duwe kalung gelang mas-masan 3 kilo nek mlaku bukan sakit lembean, ya. Sudah ikir sombong tambah rakus lagi, tambah namanya delabisme, ya. Itu penyakit orang-orang kaya. Penyakitnya orang miskin iri hati. Aku sing itu orang itu, ya. Kemudian angan-angan kosong sok nek aku dadi wong kawan sok nek aku dadi, ya, orang miskin. Godaannya penjual apa? Curang dalam timbangan, ya. Godaan yang beli ingkar janji, ya. Kondone bayar ditunda-tunda, ya. Godanya orang tidak khusyuk mikir yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh godaan setan kepada kita. Godaannya seorang itu juga begitu, ya. Ada yang curiga dengan orang dan sebagainya tadi. Semuanya hampir tidak ada yang luar dari godaan setan. Kemudian setiap orang itu punya setan, ya. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin ilau ila waqad mubila bi qalbuhu minati." Yang tadi sampaikan, tidaklah setiap orang itu kecuali pasti diwakilkan dengan korin dari kalangan jin, ya. Si lahir ada korinnya si lahir, sebenarnya juga begitu termasuk kita, ya. Terus sahabat tanya, apa kamu juga dapatnya Rasulullah? Rasul kata iya. Aku nanti juga punya korin, tetapi korinku itu sudah ditundukkan kepada saya, sehingga dia tidak bisa menggoda saya. Selain Nabi ada korinnya masing-masing tadi, ajeng mangkat ngaji di tongkok wis mendung, udan
ora udan boleh atau yang lain tapi gitu. Dan itu karena kita harus dalam bahasa adalah selalu berperang dengan poin kita masing-masing. Ya, sok menang, sok kalah, dan tadi. Ya. Nah, kalau kita banyak menangnya pada orang-orang yang baik dan sebaliknya, kalau kita itu banyak kalahnya ya jadi orang-orang yang tidak baik. Ya. Terus apalagi godaan setan. Ini adalah beberapa kata baru. Ya. Pada yang lainnya, godaan setan itu adalah merubah apa yang sudah diciptakan pada manusia. Di dalam ayat yang nomor dari bawah katakan, wahai Allah, sungguh aku akan benar-benar menyesatkan manusia. Dan aku akan timbulkan angan-angan, ya, cita-cita yang tidak masuk akal. Dan aku akan perintah kepada mereka supaya memotong telinga binatang. Orang Arab itu mau kayak bu, kalau sudah punya onta sudah melahirkan beberapa kali, kemudian dipotong kupingnya dikrek, ya, kemudian sudah tidak boleh digunakan, dibebaskan. Ya, kemudian kemudian aku goda mereka dengan cara mengubah ciptaan contohnya alis pengen. Nek wong Jawa niku alise kaya tanggal kapisan apa tanggal pulo. Alisnya kok oke. Wah, dari mana kemudian dipotong, kemudian dipaling apa? Atau spedol, atau yang sekarang ada namanya transgender, ya. Orang laki-laki jadi wanita dan sebaliknya namanya transgender, ya. Jadi wong lanang latrimo terus jadi wong wadon dan sebaliknya itu ada namanya transgender. Enggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Lah itu adalah merupakan godaan setan. Ya, itu menerima apapun yang ada pada suatu keridhaan kepada Allah Ta'ala. Ya, diparingi maaf saja saatnya ada. Bahkan yang tidak elok ya alhamdulillah sebagai suatu pujian. Kita ada seorang penyanyi yang cantik kok zaman dulu, tapi nyanyi mesti lungguh. Apa sih itu? Margone cendek, itu bojone Mas Mulyadi sini. Dia penyanyi cantik tapi badannya cendek, sehingga kalau nyanyi itu mesti lungguh gitu loh. Itu contohnya saja. Nah kita terima cendek, dhuwur, ireng, putih, nah itu kita terima, ya. Itu sebagai suatu ujian dan suatu kanugeraan. Ini jangan sampai kita mengubah ciptaan Allah, ya. Seperti emas tukul karena merosnya justru jadi sumber duit. Kemudian siapa orang yang tidak tergoda setan? Ya, yang pertama adalah orang yang ikhlas. Ya, setan berkata, "Wahai Allah, wa bi'izzati Allahumma azmai." Sungguh dengan Allah, aku akan simpang langsungnya ilah ibadaka minul mukhlasi, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu dari kata kholaso yang artinya murni. Murni itu tidak ada campurannya. Maksudnya tujuannya murni hanya untuk mencari
badan dan keridhaan Allah, tidak ada yang lainnya. Sehingga seandainya tidak masalah, ya, contoh saja namanya ya, ada orang bangun kemudian panjenengan urun 10 juta, tetapi tidak dicatat, ya enggak masalah. Oke, panitia apa ya toh? Aku 10 juta kok catat mau 10.000, korupsi lah, namanya tidak ikhlas. Ya, atau yang lainnya sudah, tapi terus digoda terus, ya sudah 5 tahun terus cerita, gitu. Namanya apa? Sum'ah. Memperdengar-dengarkan apa yang tidak pernah diperbuat. Oh, zaman dulu ketika saya pernah ngomong itu ada pembangunan masjid di sana. Saya kemudian titip 5 juta. Itu pada sudah 5 tahun yang namanya sumpah. Itu juga harus dihindari, ya, namanya ikhlas. Terus ada orang yang mengibaratkan ikhlas itu dengan angka 0, ya. Berapapun angkanya itu, kalau dibagi 0 akan mendapatkan tak terhingga. Gitu Pak, ya Bu. 50 dibagi 0 kan Bu? 50 dibagi 0. Pak Joko malah matematika. 50 salah 50 tak terhingga, ya. 100 dibagi 0 ya tak terhingga. Makanya amal apapun yang kecil besar, kalau dielakkan jadi tak terhingga. Baca 1 huruf Al-Quran nun, ya, 1 huruf, tapi akan jadi lebih besar, ya. Baca satu juga begitu. Makanya kalau kita itu pengen ikhlas, monggo usahakan untuk semakin yakin dengan bahasa Allah tadi dibanding dengan bahasa manusia. Gitu. Manusia itu balasnya cuma sedikit dan temporer. Contoh umpama panjenengan orang baru di suatu kampung, terus panjenengan suka kue pada tetangga, gitu, dicawasi soto, terus dilem, lah, soto lagi, dilem lagi. Yang ketiga, lah mau soto, tambah tepung, tambah tepung, ya. Tapi ketika jelaskan ya tidak begitu. Makanya harus melakukan ikhlas, ya. Mencari hanya dari Allah, ya. Terus kita lanjutkan yang kedua, adalah orang yang murad dari godaan setan. Di dalam surat Al-Qur'an, qul afwa, ya, ambillah permaafan. Memaafkan orang yang salah itu tidak mudah, tetapi kita harus untuk memaafkan, ya Pak. Duwe tonggo kok jahil wae, terus kita maafkan sekali, 2 kali, gue peng 30 terus dikono wae, ya. Kadang juga susah. Wa dan kemudian perintahkan kepada kebaikan, aja pada kebaikan. Walaja, dan kamu berpaling dari orang yang bodoh, ya. Orang yang bodoh itu kalau dilawan sing lawan dadi bodoh, ya. Kemudian dia berpaling, ya. Contohnya saja, yang namanya anak kecil belum gatuk kuping, belum gatuk pikirannya, ya toh? Kalau di masjid rame dileke Pak umpama, ya toh? Terus wani, sing wani kalau kemudian ya namanya kan bodoh-bodoh bodoh gitu, ya. Atau yang lainnya, orang yang belum sampai pada ilmunya, contohnya masalah ilmu kejujuran.
lek mbok nek tutur ki sing jujur. Jujur piye? Jujur ngajur. Ya. Wong tuh saiki wong tuh do pinter-pinter gede ben. Nah, namanya orang yang mencari apa? Teknik harus kita berbalik. Jangan diteruskan. Ya. Aimah yang saya nanggung dan ketika setan itu mulai menggoda, pasanglah makamu dengan kepada otaknya. Rembukan kalih garwane kita sesuk ya duwe entuk det 10 juta. Napa ta, Bu? Nang dirembuk sesuk bawa 10 juta. Pak tuh kok emas-masan bae. Kan wis dhewe mas kowe. Kemudian yang laki-laki alat tattoo kok motor elekan, gitu. Hanya sudah tahu kemudian apa saling otot-ototan terus jadi padu. Itu contoh saja, gitu. Maka ketika setan itu sudah mulai menggoda, kamu minta kepada jadi bulan setan tadi. Sok ibu jenenge wong murid sok ngadepi barang sing cocok ora cocok. Kita nek umpama ibune wong mriko mboten wong mriko. Kita ibu-ibu niku goreng ndok terus ero dileken dhuwur meja tamu. Kalau kok kira-kira wong mriko nang ngene mboten. Lah, kadang perlu untuk ditanyakan, kok sok ngomong ngene piye? Kita supaya tahu ya, dodok itu supaya tidak cepat malas haji. Nanti ketika kita harus melakukan ya ditakoni orang nyawa sing pas. Nah, kita jadi bapak. Kita semuanya usahakan untuk banyak makanan. Ya. Terus kemudian berikutnya di dalam surat Al-Mu'minun katakan wa rabbi a'udzuka min hadhihi hayati, dan katakanlah manusia, aku minta lindung kepada Allah dari godaan setan. Ya. Dan aku minta Allah supaya setan tidak datang kembali. Ya, enten wong padu wis dipisah wis tampung ya, ajeng lunga jek mliriki. Maka mereka datang jadi lagi tadi. Ya, ini yang sedang viral. Ada anak di sekolah ngerokok, gitu. Terus kemudian ditambah buka kepala sekolah, terus dadi dadi viral. Wakil gubernur langsung turun tangan, boleh dipecat boleh. Kemudian tadi saya Indonesia dadi buka kabeh, dan tentu ada saya kontrol Bapak Ibu. Terus didukung temannya, nalar tidak masalah bersama-sama. Kita itulah yang ngapunten wis salah. Setan sing nunggu kata, kita kemudian yang sebabnya semua perusahaan dan unjuk rasa. Besok kalau ada orang lamar perusahaan jangan diterima. Ini udah masa sekarang. Ini Bapak Ibu. Nah, memang setan tunggudannya super lini, ya. Maka kita harus banyak ingat Allah Ta'ala dan tak lindung selalu Bapak Ibu. Contoh lagi nggih Pak. Kemudian sok-sok ajeng dahar lali maca bismillah mergo wis ketok enake Bu langsung tidak. Ini ada pengalaman anaknya teman saya. Anak teman saya Bapak Ibu, kalau makan tak pakai bismillah. Kemudian ditanya ibunya, nah kenapa nggak ada nanti mah? Kenapa? Biar setan ikut makan dulu. Ya, ini kan sudah habis satu, kemudian saya tahu, gitu. Kemudian biar setannya muntah-muntah. Oke. Karena itu sudah tahu. Jadi kalau makan tuh nggak pakai bismillah, ya. Ketika sudah mau tinggal satu surat, kemudian Bismillahi
Aku akhiruhu, setannya kan kemudian tumpang tadi. Itu kemudian kalau dimakan tadi dan sebagai suatu contoh itu, mari kita sadar bahwa setan itu akan menggoda dari banyak arah. Dan Allah juga memberikan satu gambaran. Kalau ada orang yang bertinju pakai satu lawan satu, petinju A dan petinju B. Petinju itu kemudian matanya ditutup Bapak Ibu, gitu. Kemudian mata Pak Jonathan tidak ditutup, kira-kira menang Bapak Ibu. Petinju A ini pun ditutup matanya, nggak bisa lihat Pak B, tapi si B tidak ditutup, gitu. Kan menang B, gitu. Kita juga begitu. Setan bisa tapi kita tuh nggak bisa melihat pada setan tadi, maka akan menang setan tadi. Tetapi kalau kita juga tidak akan menang. Yang bisa melindungi kita itu cuma Allah Ta'ala. Sehingga mari kita berusaha untuk semakin banyak tahu kepada Allah Ta'ala, utamanya ketika kita itu menghadapi godaan setan. Terus yang ketiga adalah orang yang beriman dan taat kepada Allah Ta'ala. Ya, ketika kalian itu membaca Quran, maka bertakwa Allah Ta'ala. Kenapa? Karena setan itu tidak akan punya kuasa kepada orang-orang dan orang mereka itu bertawakal. Contohnya, kalau ada seorang pedagang sudah berusaha nawak kemudian tidak laku, rasanya berpun bagus. Berpun rasanya Toto rapayu, tapi jangan usaha. Itu kemudian tawakal. Boleh jadi hari ini rasanya bukan tadi, ya, orang payu tapi tidak salah ada tawakal. Itu tekan riyo bojone guyu-guyu. Itu bapak mlebu bojone guyu. Ngopo guyu ora apa-apa. Kok guyu ya ben seneng ben mulai kok. Aku melecut, orang dodol apa itu? Surapopo, seneng dodol ya suka apa itu Pak? Tapi makhluk sebenarnya wae, sekendang darwono, pun disiapi menu komplit boleh masalah itu kemudian cerita, tadi ada kita datang ke sini, ninggali rong yuto alhamdulillah. Jadi tidak ada situ bahwa itu benar. Jadi maka itu tidak mudah. Orang yang sakit sudah berobat berulang tapi tidak sembuh, ya nggak masalah. Itu artinya masih diberi proyek namanya musibah. Alhamdulillah. Wes ngentek sawah lora mari-mari pateni wasisan. Jadi sebenarnya orang yang tidak tawakal, ya, yang memberi sembuh itu adalah Allah. Obat, dokter, herbal, pijet itu semua salah apa itu? Karena kita harus berusaha aja tadi, gitu. Kalau kita ngomongkan, atau yang lainnya Bapak Ibu, itu wes di anak di lebokne pesantren di kandani diragati pakai adalah anda saya mencolok ya ada Bapak Ibu, kita nek yang namanya Nikita itu nggak jebolan pesantren, kita itu nggak jebolan pesantren Bapak Ibu, kita setelah ikhtiar monggo kemudian ditawakalkan dihalalah apapun yang itu kita terima dengan senang hati, ya. Kalau itu kita tidak tergoda, tapi kalau nggak tahu akan tergoda. Gusti aja jangan piye aku tak ada sholat sergap duka, ora tahu kok ora tahu guna.
juga langsung terus sholat baik, namanya makanya tawakan. Ya, usaha menawarkan secara mengaku semuanya termasuk hamba yang menolak dari kelanjutan dan kita bisa dengan lebih baik kepada Allah Ta'ala secara lemah dan ikhlas sampai kita berdoa di rumah. Dan yang sampai sampai manfaatnya Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.